Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini, NIM 2122263. Saya akan menjawab soal UTS dari Keminangkabawan. Soal yang pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Karena kedudukan wanita di Minangkabau sangatlah dijunjung tinggi, dan perempuan di Minangkabau mencerminkan sikap sopan dan santun dan baik budi pekertinya. Adapun alasan mengapa mengikuti garis keturunan ibu, karena ibu dianggap sebagai mengerti dengan paham agama. Dan juga di Minangkabau sangat dijunjung tinggi dengan istilah adat bersandi syara dan syara bersandi kitabullah, yang dimana di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa wanita sangat dijaga kehormatannya. Soal yang kedua, sistem kekerabatan orang Minangkabau. Di Minangkabau sistem menganut sistem matrilineal, yang artinya mengikuti garis keturunan ibu, yang dimana seorang anak nanti menjadi tanggung jawab keluarga dari ibu dan ayah tidak dengan ibu, dan dipimpin oleh mama, yaitu saudara laki-laki ibu. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tanah ulyat? Tanah ulyat merupakan tanah yang dimiliki masyarakat adat yang serangkaian wewenangnya dimiliki oleh bersama, dan itu meliputi tanah, air, hutan, dan seisinya. Jelaskan contoh makna dan fungsi tanah ulyat bagi orang Minangkabau. Contoh tanah ulyat itu ada 3. Dan yang pertama itu tanah ulyat nagari, dan kedua tanah ulyat kaum, dan yang ketiga tanah ulyat rajo. Fungsi tanah ulyat yaitu untuk kesejahteraan masyarakat adat. Dan soal yang kelima, jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Di dalam adat Minangkabau, pola perkembangan mereka bersifat ekogami, yaitu apabila salah satu dari mereka menikah, itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya, yang dimana anak yang lahir dalam perkawinan itu akan menjadi kaum dari ibunya, dan ayah tidak memiliki pertanggungjawaban atas anak-anaknya. Dan soal yang keenam, kepemimpinan di Minangkabau, dan diartikan Tengku Tigo Sajarangan. Dan di dalam Minangkabau memiliki 4 kepemimpinan, yaitu 1 penghulu. Penghulu ini seorang yang pemimpin adat di dalam masyarakat sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua itu alim ulama, yaitu orang yang pandai dalam mengerti paham agama, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan agama. Dan yang ketiga, cerdik pandai, cerdik dalam segi pengetahuan dan juga dalam hubungan. Dan yang keempat adalah bundo kandung. Bundo kandung ini seorang seperti ibu di dalam adat yang memiliki wewenang segala keputusan ada di tangannya. Dan soal yang ketujuh, filosofi rumah gadang serta jenisnya, dan jelaskan fungsi rangkyang beserta jenisnya. Filosofi rumah gadang yaitu ada 1 gonjong. Gonjong ini berkaitan dengan tambo, yaitu cerita yang mengisahkan tentang orang Minangkabau adu kerbau dengan raja dari Jawa pada zaman itu. Gonjong itu berbentuk seperti tanduk kerbau. Dan yang kedua, ukiran. Ukiran ini memiliki seperti melukiskan atau menggambarkan simbol yang berbentuk fauna ataupun flora yang ada di Minangkabau. Dan fungsi rangkyang itu sendiri merupakan lumbung padi yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk menyimpan padi hasil panennya. Jika ada panen, maka akan disimpan di dalam rangkyang tersebut. Dan biasanya dibuat di depan halaman rumah gadang.
Dan soal yang ke-8, lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Salah satu lembaga tertua untuk pendidikan yaitu salah satunya surau. Surau ini seperti tempat untuk anak-anak, ibu-ibu untuk melaksanakan seperti untuk anak-anak contohnya TPA untuk mengajar belajar tentang Al-Quran ataupun Iqra. Dan yang kedua untuk majelis taklim, penyebaran dakwah bagi ibu-ibu. Dan saat ini masih di surau ini sudah ada sebelum datangnya Islam ke Minangkabau. Sekian dari hasil jawaban UTS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.